min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu mu'minin mu'minil qalbi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas kita masing-masing walaupun dalam suasana libur. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan nanti di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menjelaskan secara singkat bagaimanakah akibat ataupun buruknya hidup dalam sifat keserakahan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa memang manusia itu tidak ada yang sempurna, memang bersifat dengan sifat kekurangan. Tapi ada manusia itu yang bersifat tidak merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu sifat yang harus kita jauhi adalah sifat serakah. Serakah adalah suatu keadaan jiwa yang membuat seseorang itu tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dan dia ingin berusaha memiliki yang lebih banyak lagi. Jadi keserakahan ini tidak hanya pada kepemilikan harta, tetapi juga terhadap makanan, minuman, dan lain-lain sebagainya. Jadi sifat serakah ini adalah termasuk salah satu penyakit hati yang tercela dan tidak sehat. Makanya kita harus hati-hati memelihara sifat, ataupun kita itu harus kita jauhi sifat serakah ini, karena ini adalah termasuk penyakit hati. Kenapa? Karena hati orang yang serakah tidak pernah tenang, tidak pernah puas, dan selalu merasa kekurangan. Karena itu bisa terdorong untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, misalnya dengan cara-cara perbuatan yang tidak baik. Misalnya seperti menipu,
mencuri karena selalu kekurangan, tidak pernah merasa puas, maka seseorang itu pun akan terdorong untuk menipu, mencuri, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memenuhi nafsu serakahnya terhadap harta, kedudukan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahaya daripada sifat serakah itu. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Segala keperluannya akan Allah kumpulkan dan keperluan dunia akan datang. Tetapi barang siapa yang menjadikan ataupun motivasi dunia sebagai cita-citanya, Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan menjadikan kacau segala urusannya. Sedangkan dunia yang dicarinya itu sungguh-sungguh tidak ada yang datang menghampirinya, melainkan sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya, baik dia pada waktu pagi dan pada sore harinya, selalu dalam kemiskinan ataupun kefakiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, setiap anak Adam akan mengalami masa tua, kecuali ada dua hal, yaitu kerakusan terhadap harta benda dan panjangnya umur. Jadi kerakusan itu tidak mengalami masa tua karena selalu tidak merasa puas. Seandainya seorang anak Adam telah memiliki dua lembah, maka dia akan mencari lembah yang ketiga, dan perutnya tidak akan merasa puas sampai dimasukkan ke dalam tanah. Memang itulah sifat manusia, itu serba kekurangan, selalu dalam keadaan serba kekurangan. Sudah dapat ini, itu lagi, sudah dapat itu lagi. Jadi merasa tidak puas, maka timbullah sifat serakah. Hadis Rasulullah itu menjelaskan bahwa nafsu untuk menumpuk harta dan mencapai kedudukan yang setinggi-tingginya dalam kehidupan dunia ini sebenarnya manusiawi dan tidak dapat menjadi motivasi untuk meraih kemajuan dalam kehidupan dunia. Seperti apa? Kekayaan, kedudukan, jabatan, ilmu pengetahuan. Tetapi nafsu itu harus dijaga agar tidak menimbulkan akses negatif, yaitu mencari kekayaan dan kedudukan dengan cara yang tidak benar. Kalau mencari harta dan kedudukan yang setinggi-tingginya sekalipun dengan cara yang benar, itu dibolehkan, tapi dengan syarat dengan cara yang benar. Jadi lawan daripada sifat serakah ini adalah merasa cukup, atau istilahnya qanaah, rela menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dapat membuat orang mengendalikan keinginan-keinginan yang tidak baik dan merasa cukup dengan
mempunyai harta yang dimilikinya. Jadi orang yang bersifat qanaah itu lawan daripada sifat serakah itu, selalu merasa puas dengan apa yang dimiliki olehnya ataupun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berbuat kebajikan itu selalu hidup terhormat, terpandang, dan bebas ataupun merdeka. Ia kebal terhadap penyakit yang ditimbulkan kelimpahan harta di dunia serta hukuman di akhirat. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, penyakit serakah ini dapat disembuhkan dengan merenungkan keburukan dan akibat-akibat yang merugikan dan menyadari apakah akibat daripada sifat serakah itu. Dalam diri manusia ada 3 sifat yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama, sifat ketuhanan ataupun sifat robbaniyah, seperti pemberi. Manusia itu kan ada yang sifatnya sifat suka memberi, pemaaf, penyayang, suka kepada kekuasaan, ketinggian, kekhususan, dan tindakan sewenang-wenang dalam semua urusan. Ada sifat manusia itu sifat syaitoniyah, yaitu sifat yang mengajak kepada jalan yang tidak baik atau mencegah kepada kebaikan. Ini sifat syaitoniyah. Kemudian ada lagi manusia itu bersifat dengan sifat kebinatangan seperti hewan. Seperti apa? Rakus, serakah, tamak, egois, serta sombong atau takabur. Pendengar FM dimanapun Anda berada, sifat serakah ini adalah warisan daripada sifat iblis. Karena dengan keserakahan maka timbullah sifat sombong atau takabur. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kesombongan daripada iblis ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika Allah berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Nabi Adam, patuhlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka pun sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia menolak dan menyombongkan diri dan termasuk golongan kafir. Kenapa saya mesti sujud atau patuh kepada Nabi Adam? Itu alasan daripada iblis. Qala ana khairum minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik daripadanya. Kenapa? Karena aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Jadi kenapa saya harus patuh? Timbullah sifat sombong iblis, yaitu sifat yang tidak mau menerima kebenaran.
Kenapa? Karena dalam diri iblis itu ada sifat serakah. Sifat serakah ini dapat disembuhkan dengan merenungkan keburukan dan akibat-akibat yang dirugikan. Apakah akibatnya? Kalau seseorang itu memiliki sifat serakah dan menyadari bahwa serakah merupakan perangai hewan atau binatang yang tidak mengenal batas dan kepuasan, serta menggunakan segala cara, baik ia cara yang haram sekalipun dengan cara yang tidak baik, dalam memenuhi tuntunan nafsu serakahnya. Oleh karena itu, ada 5 hal yang akan terjadi kalau seseorang itu dikuasai oleh sifat serakah. Mudah-mudahan yang 5 ini jangan sampai hal buruk terjadi kepada kita dan kepada pendengar Raw FM dimanapun Anda berada. Sifat serakah merupakan sifat buruk dan tercela yang sudah seharusnya kita hindari. Orang yang sudah mempunyai sifat dengan sifat serakah selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya. Keinginan tanpa bataslah yang menjadikan sifat serakah semakin menjadi-jadi dan sulit dikendalikan. Supaya kita tidak terjerumus dalam keserakahan ini, ada beberapa hal kemungkinan yang besar akan terjadi kalau kita sudah dikuasai oleh sifat serakah. Memutuskan sesuatu, sifat waspada dan berhati-hati itu berbeda dengan sifat curiga dan berprasangka buruk. Nah, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, bagi yang sudah dikuasai oleh sifat serakah, sifat kewaspadaan dan kehati-hatian akan melemah. Dengan sendirinya itu akan melemah. Artinya apa? Akibat memuaskan sifat serakah dalam dirinya ini akan mengakibatkan ia tidak waspada dan berhati-hati terhadap masalah atau bahaya yang mungkin bisa menimpanya. Jadi, orang yang dikuasai keserakahan hanya akan memikirkan bagaimana cara mendapatkan apa yang ia mau tanpa memperhatikan resiko ataupun kerugian bagi orang lain. Kemudian akibat daripada sifat serakah yang ketiga, sifat egois dan iri hati akan muncul bersamaan dengan sifat serakah. Kalau sudah punya sifat serakah, otomatis muncul sifat egois dan iri hati ataupun dengki. Sifat egois dan iri hati juga sering kali muncul bersamaan dengan sifat serakah. Coba kalau kita pikir sifat serakah berarti tidak pernah merasa cukup dan menginginkan sesuatu yang lebih banyak terus menerus. Nah, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kalau sifat serakah tersebut tidak terpenuhi, maka saat melihat orang lain memiliki apa yang tidak dimilikinya, timbullah sifat iri maupun sifat dengki secara bersamaan. Dalam istilahnya, senang melihat orang susah dan susah
melihat orang senang. Itu SMS. SMS. Yang lebih parah lagi, sifat egois juga muncul, akan membuatnya melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang ia mau tanpa peduli orang lain. Jadi oleh karena itu, mari kita jauhi sifat serakah ini. Malah yang paling parah apabila sifat serakah ini kita miliki, orang lain akan menjauhi kita, kan? Keserakahan akan membuat orang-orang di sekitar kita mulai merasa tidak nyaman. Tanpa ada rasa syukur, sifat serakah ini makin mengakar dalam diri seseorang. Perlahan-lahan, mungkin saja satu persatu orang di sekitar kita itu akan menjauh karena keserakahan seseorang. Siapa sih orang yang nyaman dengan sifat orang yang serakah, yang selalu punya keinginan tanpa batas memperhatikan orang lain di sekitarnya, dan ujung-ujungnya kita itu akan mencari kebahagiaan semu. Celakanya, orang yang sudah lama dikuasai oleh sifat serakah ini tidak sadar bahwa dirinya selama ini hanya mengejar kebahagiaan semu. Angan-angan saja. Kebahagiaan semu ini adalah kebahagiaan palsu, yang artinya kebahagiaan yang dianggap membawa kebahagiaan sejati, padahal kenyataannya tidak. Mungkin orang yang serakah ini pada satu titik dalam hidupnya akan merasa jenuh dan hampa dengan semua kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata adalah kebahagiaan semu. Nah, pada saat itulah semoga kita yang bersifat serakah ini bisa kita hindarkan ataupun bisa kita sadarkan. Dengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dalam satu kisah disebutkan bagaimanakah akibat daripada seseorang yang bersifat serakah, yaitu kisah Nabi Isa alaihissalam dengan seorang sahabatnya. Suatu hari Nabi Isa alaihissalam dan seorang sahabatnya berjalan di tepi sungai, dan mereka pun memakan 3 potong roti. 1 potong untuk Nabi Isa, 1 potong untuk orang itu. Sisa 1 potong lagi disimpan. Ketika Nabi Isa alaihissalam pergi minum ke sungai, kemudian kembali lagi, sepotong roti yang tersisa sudah tidak ada. Dan beliau pun bertanya, siapakah yang telah mengambil sepotong roti sisanya itu? Sahabatnya itu menjawab, aku tidak tahu. Tiba-tiba mereka pun melihat rusa dan kedua anaknya. Dipanggillah salah satu dari anak rusa itu, lalu disembelih dan dibakar. Kemudian dimakan berdua. Nabi Isa pun menyuruh anak rusa yang telah dimakan itu supaya hidup kembali. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala hiduplah. Kemudian Nabi Isa bertanya, demi Allah yang memperlihatkan kepadamu bukti kekuasaannya, siapakah yang telah mengambil sepotong roti itu? Apa jawab sahabatnya?
Aku tidak tahu. Kemudian mereka berjalan, sampailah mereka di hutan, dan Nabi Isa alaihissalam beserta sahabatnya itu sedang duduk. Lalu Nabi Isa mengambil tanah dan kerikil dan berkata, "Jadilah emas." Dengan izin Allah, kerikil ini pun jadi emas. Berubah menjadi emas dan dibagi menjadi 3 bagian. Dan Nabi Isa pun berkata, "Untukku sepertiga, sepertiga lagi untukmu. Sedangkan sepertiga sisanya ini untuk orang yang mengambil roti." Ya, ini emas. Lalu sahabatnya menjawab, "Akulah yang mengambil sepotong roti tadi." Itulah timbullah sifat serakah. Kenapa? Karena ada sepertiga lagi emas. Nah, ini sifat keserakahannya itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, "Ambillah semua ini untukmu." Lalu mereka pun berpisah. Timbul sifat serakah pada sahabat Nabi Isa ini. Selanjutnya orang tersebut didatangi 2 perampok yang akan membunuhnya. Dan orang itu pun musyawarah, "Lebih baik kita bagi 3 saja. Daripada aku dibunuh, lebih baik emas yang diberikan Nabi Isa ini kita bagi 3. Jadi kedua perampok ini pun setuju. Lalu menyuruh salah seorang di antara mereka pergi ke pasar untuk membeli makanan. Tinggallah 2 orang. Maka timbullah perasaan orang yang berbelanja itu, dalam hatinya timbullah sifat keserakahan. Untuk apa kita membagi harta itu? Nah, itulah sifat keserakahannya itu. Lebih baik makanan ini aku bubuhi racun biar keduanya mati. Dan aku ambil semua harta itu, lalu makanan itu diberinya racun. Coba kalau kita simak ini kisah ini, itulah akibatnya orang yang serakah. Sementara orang yang menunggu di tempat tersebut berkata, ini pun sudah timbul sifat serakahnya. Untuk apa kita membagi harta itu? Lebih baik jika ia datang, kita bunuh saja. Lalu harta itu kita bagi 2. Sudah, inilah sifatnya manusia itu, sudah timbul sifat serakahnya. Ketika orang yang berbelanja telah pulang, segera dibunuh oleh keduanya. Hartanya dibagi 2 bagian. Kemudian kedua orang ini pun memakan makanan yang telah diberi racun. Tinggallah harta itu di hutan, sedangkan mereka mati di sekitar harta itu. Berarti yang 3 orang ini mati di sekitar harta. Karena apa? Karena sifat keserakahannya. Kemudian Nabi Isa pun berjalan di hutan dan melihat kejadian tersebut. Maka Nabi Isa pun berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Inilah contoh dunia, maka berhati-hatilah kamu kepadanya. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu." Ar-rizqi, rezeki itu al-qalilun kasir idza qaniqta, waqtasirun qalil idza tamiqta.
rezeki yang sedikit jadi banyak jika kita apa? Qanaah. Rezeki yang sedikit. Ar-rizqu al-qalil kasir idza qaniqta. Rezeki yang sedikit jadi banyak jika kita qanaah, rela menerima apa yang diberikan Allah. Waqtasirul qalil idza qaniqta. Rezeki yang banyak jadi sedikit jika kita serakah. Kan? Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Was'alullaha min fadlih. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain. Karena bagian laki-laki ada bagian daripada yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Jadi oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mari kita jauhi sifat ataupun penyakit hati ini. Penyakit yang mengakibatkan sifat egois, iri, dengki, hasad, yang merupakan penyakit hati. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat kami dapat membuat kita lebih mengerti hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi akibat sifat serakah yang tercela ini. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah singkat kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara dari jantung Kota Salak. Kami tetap mengudara setiap hari Selasa dan Rabu untuk menjadi teman setia Anda. Karena kami ini adalah penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan yang biasa di luar, karena kami adalah penyuluh yang luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.